بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sikap para ulama salaf, terkhusus Mutarrif Ibnu Abdillah Ibnu Syukhair rahimahullah di dalam menghadapi fitnah khurutnya sebagian ulama pada waktu itu dari pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, sebagaimana yang telah kita singgung beberapa permasalahan pada pertemuan yang lalu. Disebutkan dari Al-Imamul Qatadah rahimahullah, kana Mutarrif idza kanatil fitnah naha anha wa haraba. وكان حسن البصري ينهى عنها ولا يبره فقال مطرف ما أشبه الحسن إلا برجل يحذر الناس السيل ويقوم بسننه. Mutarrif bin Abdillah adalah seorang alim dari ulama yang masyhur pada waktu itu. Ketika terjadi fitnah, beliau selalu menghasung muslimin untuk tidak dekat-dekat dengan fitnah tersebut. Bahkan beliau sendiri dengan keilmuan, ketakwaan yang beliau miliki, justru beliau lari dari yang namanya fitnah. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri juga berjalan sebagaimana jalannya Mutarrif Ibnu Abdillah. Sampai-sampai Mutarrif bin Abdullah berkata, tidaklah aku menyerupai Hasan Al-Basri kecuali seorang laki-laki yang selalu mengingatkan tentang bahayanya fitnah yang terjadi. Setiap fitnah yang terjadi diingatkan muslimin jangan dekat-dekat. Setiap fitnah yang terjadi diingatkan muslimin jangan sampai masuk ke dalam fitnah tersebut. Ya, dan ini tentunya menjadi pelajaran untuk kita. Menjadi ibrah bagi kita semuanya, para hadirin dan hadirat ini rahmati oleh Allah, yang kita tidaklah memiliki ilmu setinggi ilmu yang mereka miliki. Kita tidak memiliki ketakwaan sebagaimana takwa yang mereka miliki. Kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah sebagaimana besarnya rasa takut mereka kepada Allah. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang jauh dari hawa nafsu, sementara hati kita terlalu kotor dengan keinginan-keinginan hati. Maka tentunya lebih harus jauh lagi kita menjauhkan diri kita dari fitnah. Jangan setiap ada fitnah kita sebagai juru bicara. Setiap ada fitnah ada saja tulisan yang kita tulis di Facebook. Setiap ada fitnah ada saja berita yang kita share. Yang kita tidak tahu apa akibat daripada fitnah tersebut. Bisa jadi dikarenakan satu tulisan yang kita tulis atau satu berita yang kita berikan, yang kita share, justru itu akan memberikan malapetaka bagi banyak orang. Dan semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan siapa? Di hadapan Allah kelak di yaumul qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa uzurun man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika syai'un.
Barang siapa yang seseorang membuat sebuah jalan dari jalan kejelekan, ya, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikuti kejelekannya tersebut tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Dan juga disebutkan oleh Bishr ibn Uqbah, qultu li Yazid bin Abdullah ibn Shukhair, maka Mutarrif yasna idza hajan nas hayyaj, qala yulzam qa'ra baitihi. Ditanyakan kepada Yazid bin Abdullah ibn Shukhair, ya, saudaranya beliau, apa yang dilakukan oleh Mutarrif ibnu Abdullah ketika terjadi fitnah, keributan di tengah manusia. Ya, apa kata beliau? Yulzam qa'ra baitihi wala yaqrabu lahum jum'atan wala jama'atan. Beliau akan selalu tinggal di rumahnya, bahkan beliau tidak salat Jumat dan jamaah di tengah-tengah muslimin yang di situ terjadi fitnah. Ya, kecuali ketika fitnah itu sudah hilang baru beliau muncul lagi. Ya, dan tentunya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang hidup di zaman fitnah. Belum selesai satu fitnah, muncul fitnah yang lainnya. Belum selesai fitnah yang lainnya, muncul fitnah dalam yang lainnya. Apa yang terjadi hari ini kita dengar terjadi ini dan itu dan ini dan itu. Jangan ada spekulasi terlalu tinggi. Terlalu banyak Anda, oh ini maksudnya begini, oh ini karena begini, oh ini ada permainan politik di sini, oh ini ada begini. Subhanallah. Anda tidaklah lebih takwa, lebih memiliki ilmu dibandingkan Mutarrif bin Abdullah bin Shukhair. Tetapi justru ini yang datang dari beliau. Ini datang dari beliau. Iya. Kemudian ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, disebutkan juga oleh Mutarrif bin Abdullah, innal fitnata la taji'u hina tajli tahdin nas walakin litaqari al mu'min an dinihi wa li an yaqula Allah lima la qatalta fulanan ahabbu ilayya min ay yaqul lima qatalta fulanan. Kata beliau, sesungguhnya yang namanya fitnah, tidaklah fitnah itu datang memberikan hidayah bagi manusia. Tidaklah fitnah tersebut datang memberikan kebaikan kepada manusia. Tetapi ketika datang fitnah, justru fitnah itu akan merobek-robek agama seorang mukmin. Ya, walian yaqul, dengan Allah Subhanahu wa taala nanti bertanya kepada kita, lima la qatalta fulanan, kenapa kamu tidak membunuh si fulan? Kenapa kamu tidak memerangi si fulan? Kenapa kamu tidak berkomentar ketika terjadi fitnah fulan? Maka itu lebih aku cintai, kata Mutarrif bin Abdullah, daripada Allah bertanya kepada saya, lima qatalta fulanan, kenapa kamu bunuh fulan? Kenapa kamu memerangi si fulan? Jadi kan ada dua hal ini. Hal yang pertama tidak melakukan apapun, hal yang kedua melakukan apa? Perbuatan. Jelas ya? Jadi kata Mutarrif bin Abdullah bin Shukhair, dengan aku tidak melakukan apapun, itu lebih aku cintai ketika Allah bertanya kepadaku dibandingkan apa? Aku melakukan sesuatu. Iya, dan ini ayyuhal hadirun wal hadirat, sesuai dengan hadis-hadis yang akan kita baca nanti dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana fitnah seorang muslim, bagaimana seorang muslim menghadapi ketika terjadi fitnah, apapun fitnah itu. Terlebih fitnah yang terkait dengan darah muslimin. Ya, terlebih fitnah yang menyangkut dengan urusan kenegaraan, urusan pemerintahan. Jangan coba-coba kita masuk di situ. Lagi heboh masalah misalnya pemindahan ibu kota negara, Masya Allah, berkomentar lagi. Setiap ada masalah dia komentar, setiap ada masalah dia komentar. Hidupnya sendiri saja belum jelas. Ya, kalau dia seorang pemuda yang belum menikah, sibuk ngurusin pemindahan ibu kota negara, sementara dia yang paling penting untuk menjaga agamanya, untuk menikah saja belum berhasil. Gimana ente berkomentar yang lebih besar daripada itu? Seorang muslim itu orang yang cerdas. Ya, Anda mungkin masih sulit untuk bangun sholat subuh, masih sulit untuk sholat berjamaah. Dan ini merupakan kewajiban yang akan Allah tanyakan kepada kita. Ngapain kita sibuk sama hal yang itu tidak ditanya oleh malaikat dalam kubur kita?
Gak ditanya oleh Allah, kenapa ente nggak membela? Kenapa ente nggak berkomentar ketika terjadi perpindahan ibu kota negara dan seterusnya? Ayyuhal hadirun wal hadirat, masalah-masalah siasa. Ini masalah-masalah yang nggak sanggup kita memahaminya. Iya. Dan tidak semua terkadang perkara-perkara yang terjadi di tengah pemerintahan itu harus disampaikan kepada rakyatnya. Ada hal-hal yang harus disimpan oleh mereka. Itu bukan urusan kita. Urusan kita apa? Ya, kalau seandainya misalnya tadi malam, kemarin malam kita tidur, kita tidak melihat apapun dalam tidur kita, tiba-tiba di pagi hari celana kita sudah basah. Di situ kita cium bau mani. Apakah ada keharusan bagi kita mandi wajib ataukah tidak ada keharusan mandi wajib? Penting nggak ini? Hah? Penting nggak? Penting. Kita nggak lihat apa-apa, tiba-tiba ada mani di situ. Atau di malam kita tidur, kita melihat sesuatu yang lezat dalam mimpi kita. Pas kita bangun tidur nggak ada sesuatu di celana kita. Apakah kita harus mandi wajib? Ya, atau kita tidur di satu ranjang dengan teman kita, sama-sama laki-laki tidur. Ya. Nah, tiba-tiba pas bangun tidur ada bekas mani di tempat tidur. Apakah kedua-duanya harus wajib mandi atau satu saja yang wajib mandi? Iya. Ini penting nggak ini dipelajari? Penting. Karena ini ada urusan yang harus dengannya kita beramal, kita sholat ataukah kita sah tidak sholatnya. Iya. Jadi maksud yang ingin saya sampaikan, ini salah satu contoh. Banyak hal-hal dalam kehidupan kita yang itu urusan ibadah kita, yang itu adalah perkara yang dengannya Allah akan bertanya kepada kita nanti di yaumul qiyamah. Banyak yang kita belum paham, ngapain kita ikut-ikut urusan yang itu belum tentu bisa memberikan kebaikan untuk diri kita dan bisa memberikan kebaikan buat orang lain. Bisa difahami ya? Jelas? Nah. Kemudian disebutkan di sini dari Thabit Al-Bunani, Innal Mutarrif ibn Abdullah qala, labithtu fi fitnah ibnu Zubair tis'an atau sab'an. Aku hidup di zaman fitnah ibnu Zubair itu 9 tahun ataukah 7 tahun lamanya. Panjang fitnah terjadi pada waktu itu. Fitnah apa? Ibnu Ash'ath, kemudian diikuti oleh sekelompok para ulama pada waktu itu keluar memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Berapa lama? 9 tahun ataukah 7 tahun? Kata Mutarrif bin Abdullah, ya, ma ukhbirtu fiha bi khabarin wala istakhbartu fiha an khabarin. Tidak pernah aku menyampaikan khabar apapun yang terjadi pada waktu itu. Padahal fitnahnya berapa tahun? 7 tahun. Dan juga aku tidak pernah mencari-cari tahu tentang khabar itu. Luar biasa enggak? Jadi 2 hal. Yang pertama, beliau tidak pernah menyampaikan khabar apa yang beliau tahu dari fitnah pada waktu itu. Yang kedua, cari khabar pun tidak. Jadi dua-duanya ditutup. Karena seseorang ketika dia bersemangat untuk mencari khabar, ada apa ini? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Itu akan memberikan motivasi bagi dia untuk menyampaikan apa yang dia ketahui. Jadi dari kefakihannya Mutarrif bin Abdullah bin Syukhair yang dipuji oleh para ulama di zamannya, beliau tidak mengkhabarkan apapun yang beliau ketahui dan juga beliau tidak pernah ingin cari tahu apa yang sedang terjadi. Mafhum ya? Atau istilah anak muda zaman sekarang tidak kepo. Ya, tidak fuduli kalau bahasa Arabnya. Fuduli itu pengen cari tahu sesuatu yang enggak penting untuk dia. Dan Nabi kita SAW telah mengingatkan kita dalam hadisnya, telah memberikan nasihat kepada kita, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu apa yang enggak penting untuk dirinya. Enggak penting untuk kita. Apa saja yang enggak penting untuk kita bisa saja penting buat orang lain. Bisa saja penting untuk si fulan. Bisa saja penting untuk si fulana, tapi untuk kita nggak penting, nggak perlu kita ikut campur di situ. Itulah seorang Muslim. Di situ menunjukkan kecerdasannya seseorang, menunjukkan kepintarannya seseorang. Bagaimana cara dia menghadapi dirinya, lisannya ketika terjadi fitnah. Mafhum ya? Taib. Kemudian, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah,
Dari dari hadis-hadis yang kita sebutkan di atas, maka ada beberapa faedah yang bisa kita petik di sini. Inna ma fa'alu Mutarrif bin Abdullah minal i'tizal lil fitan wa tahdhirin minha ainu ma umira bihi Rasuluna sallallahu alaihi wasallam inda hululul fitan. Fa fi nususin katsirah at-tahdhir minal fitan wal amru bi'tizaliha wal firaru bid-din minha. Sesungguhnya apa yang dibuat oleh Mutarrif bin Abdullah untuk menjauhi dari fitnah dan mengingatkan manusia dari fitnah itu sendiri adalah perbuatan yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan umatnya ketika terjadi fitnah. Telah datang hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang fitnah dan perintah beliau untuk seseorang tidak masuk ke dalam fitnah dan dia menjaga agamanya ketika terjadi fitnah tersebut. Di antaranya hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Perhatikan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i wa man tasharrafa laha tastashrifu wa man wajada malja'a au ma'adhan falya'udh bih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi fitanun. Fitan adalah jama dari fitnah. Artinya akan terjadi banyak sekali fitnah-fitnah nantinya. Dan Rasulullah mengatakan ketika terjadi fitnah al-qa'idu, orang yang dia itu duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari. Dan siapa yang mereka coba-coba mendekati dengan fitnah tersebut, dia akan tersungkur dalam fitnah tersebut. Dan barang siapa yang seseorang mampu untuk mengambil atau meminta perlindungan dari fitnah tersebut, maka hendaknya dia berlindung. Jelas sekali nggak hadis Rasulullah? Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Semakin seseorang tidak mendekati fitnah, maka semakin baik. Semakin seseorang tidak menjerumuskan dirinya, semakin tidak banyak berkomentar, semakin tidak banyak berbicara, semakin tidak banyak men-share berita-berita yang walaupun terkadang benar. Tetapi ketika dikhawatirkan itu akan menjadi fitnah yang lebih besar, hendaknya dia minta perlindungan untuk menjauhi dari fitnah tersebut. Sebagaimana yang telah kita nukilkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu para hadirin dan hadirat, disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Al-Imam Hasan dari Muhammad bin Sirin. Di zamannya Muhammad bin Sirin, sahabat Rasulullah jumlahnya ada ratusan ribu orang. Ratusan ribu sahabat Nabi. Ketika terjadi fitnah di antara Muawiyah radhiyallahu taala anhu dengan Husain radhiyallahu taala anhu pada waktu itu, di antara ratusan sahabat Rasulullah yang ikut di dalam fitnah tersebut hanya 30 orang saja. Ratusan ribu yang lainnya di mana mereka? Ratusan ribu yang lainnya dalam keadaan ilmu mereka begitu banyak, iman mereka begitu kuat. Nafsu mereka begitu jauh dari diri mereka. Tetapi bersama dengan itu mereka menjauhi diri mereka dari fitnah. Sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham di sini ya? Baik. Dan juga disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan juga oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yushiku ayyakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'aful jibal wa mawaqi'il qitar yafiru bidini minal fitan. Akan datang suatu zaman nanti, kata Rasulullah, harta yang paling baik yang dimiliki oleh seorang muslim adalah kambing. Yang dia mengikuti, yang membawa kambing tersebut ke gunung-gunung atau di tempat turunnya air hujan. Dia menyelamatkan dirinya, agamanya dari yang namanya apa? Fitnah.
Jadi fitnah yang kalau seandainya dia berada di tengah-tengah fitnah tersebut akan merusak agamanya, merusak akidahnya, merusak akhlaknya. Maka apa anjuran Nabi SAW? Dia ambil kambingnya, dia pergi ke gunung. Ya, dia pelihara kambing di sana. Apa yang keluar dari kambing tersebut, dari susu dia minum sebagai bekal kehidupannya. Ya, kalau memang seandainya harus dia sembelih untuk bekal kehidupannya. Itu lebih baik untuk dia menjaga agamanya. Luar biasa. Nah, di sini banyak pelajaran bisa kita petik para hadirin dan hadirat. Ya, di antaranya segala sesuatu yang kita lakukan, pekerjaan yang kita bekerja hari ini, yang dengannya menjadi sebab berjalannya kehidupan kita. Namun ketika pekerjaan tersebut, perbuatan tersebut, amalan tersebut, aktivitas tersebut bisa merusak agama kita, maka tentunya apa? Agama itu harus lebih dijaga daripada apa? Dunia yang secuil yang kita dapatkan ini. Karena ini merupakan mahkota. Ini merupakan sesuatu yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta kita akan kita tinggalkan, istri kita akan kita tinggalkan, rumah kita akan kita tinggalkan, mobil kita akan kita tinggalkan. Semua yang kita miliki dari perkara dunia ini akan kita tinggalkan. Tetapi yang kita bawa adalah apa? Agama. Ketika ini akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang harus lebih untuk kita menjaga. Bisa difahami ya? Sampai-sampai gini kata Rasulullah, akan datang suatu zaman, suatu masa di mana harta yang paling baik dimiliki oleh seorang muslim adalah kambing. Ya, dia mencari di mana ada sumber kehidupan di situ, di gunung. Ya, di situ dia tinggal untuk menjaga agamanya. Lah sekarang kita kan gak disuruh pergi ke gunung dulu. Di sini kita masih bisa menjalankan agama kita. Cuman mungkin masalahnya kita harus keluar dari pekerjaan yang gajinya mungkin sekian juta. Ya, mendapatkan pekerjaan yang gajinya mungkin tidak sekian juta tersebut. Kan ini saja masalahnya. Ya enggak? Ya, kalau kita bekerja di sini ini justru akan merusak agama kita. Ya, walaupun mungkin layak hidup kita di situ, namun yakinlah, man taraka lillahi syai'an awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu. Apakah kita lebih percaya kepada bos perusahaan kita dengan zat yang menciptakan bos kita itu? Mana yang lebih kita percaya? Mana yang lebih kita yakin? Allah itu ghani. Allah itu adalah zat yang maha kaya. Dan kita Abdul Ghani. Kita hambanya dari zat yang maha kaya. Kenapa kita khawatir dan kita kurang yakin kepada zat yang maha kaya, tapi lebih yakin kepada perusahaan yang kita bekerja? Ini saya bekerja di perusahaan A, ini perusahaannya perusahaan internasional, nggak mungkin hidup saya akan melarat di sini. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan itu dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita sesuatu yang halal, kita lebih percaya, lebih tawakalnya lebih tinggi kepada perusahaan yang besar ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keyakinan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat apa? Sangat menipis. Mafhum? Karena jauhnya kita dari Allah. Jauhnya hati kita dari keagungan dan kebesaran Allah. Tapi kalau seandainya kita memiliki hati yang penuh dengan kecintaan kepada Allah, maka sebesar apapun ujian hidup yang kita hadapi itu akan menjadi kerdil, akan menjadi kecil di hadapan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan masalah kita siap atau tidak siap. Masalahnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat menipis dalam hati kita. Anda melihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika dia berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang lebih aku cintai dibandingkan engkau ya Rasulullah, kecuali diriku lebih aku cintai daripada engkau ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW berkata, "Ya Umar, engkau belum mencintaiku. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladi wa waladi wan nasi ajma'in."
Tidaklah seseorang dikatakan beriman kepadaku sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada keluarga bapaknya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia. Dan juga daripada dirinya sendiri. Apa kata Umar bin Khattab? Oh kalau begitu ya Rasulullah, tunggulah ya, tunggu seminggu lagi atau sebulan lagi, saya renungi dulu. Gak ada. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Kemudian kata Nabi SAW, "Al-an ya Umar." Nah para sahabat ketika mereka berbicara A yang mereka amalkan. Berarti konsekuensinya ketika Rasulullah SAW adalah orang yang paling dia cintai, lebih dari cinta dirinya sendiri, dia akan mengorbankan walaupun itu nyawanya, dia akan pertaruhkan sebagai bentuk cinta kepada Nabi SAW. Apalagi cuman sekedar pekerjaan, yang satunya gajinya misalnya 10 juta, yang satunya gajinya cuman 4 juta, kan begitu. Ya. Cuman sekedar 6 juta. Ini sesuatu yang mulia buat orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang jujur. Ya, atau masalahnya kalau di sini saya kerjanya di tempat yang ruangannya sejuk, ada AC-nya, ada begini-begini. Nanti kalau saya bekerja di sana diterik matahari, ya jual cendol misalnya, misal. Kan ini pengorbanan toh yang harus kita korbankan. Tapi itu berat buat kita karena apa? Karena cinta kita kepada Allah itu sangat tipis. Ini masalahnya. Mafhum ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, disebutkan dari Uthman Asy-Syaham, "Intalaqtu ana wa farqadun sabakhi ila Muslim ibn Abi Bakrah wa huwa fi ardihi fadakhalna alaih faqulna hal sami'ta abaka yuhaddithu fil fitan hadithan." Pada waktu itu ada orang bertanya kepada Muslim bin Abi Bakrah, "Wahai Muslim, apakah engkau pernah mendengar bapakmu menyebutkan kepadamu tentang sebuah hadis tentang fitnah?" Kemudian, "Na'am, sami'tu Abu Bakar yuhaddithu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Iya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya bapakku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaha satakunu fitanun, ala thumma takunu fitanun. Al-qa'idu fiha khairun minal mashi fiha wal mashi fiha khairun minas sa'i ilaiha. Ala fa idza nazalat aw waqa'at faman kana lahu ibilun falyahaq bi ibilihi wa man kanat lahu ghanamun falyahaq bi ghanamihi wa man kanat lahu ardun falyalhaq bi ardihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan terjadi fitnah yang sangat banyak. Ketahuilah kemudian akan terjadi fitnah setelah fitnah. Maka orang yang duduk dalam fitnah tersebut lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berdiri. Ketahuilah kata Rasulullah, ketika terjadi fitnah, maka siapa yang mereka punya unta, dia sibuk dengan untanya. Siapa yang punya kambing, dia sibukkan dirinya dengan kambingnya. Siapa yang punya tanah, dia sibukkan dengan tanahnya, berkebun, berladang, lain sebagainya. Itu kata Nabi SAW. Jangan dia punya unta, dia punya kambing yang disibukin urusan yang bukan urusannya. Berkomentar apa yang dia tidak layak untuk berkomentar. Ya, dia menyebarkan sesuatu yang gak penting dia sebarkan. Fokus dengan apa yang kita punya. Ya, ketika terjadi fitnah seperti ini, kita bawa dengan apa yang terjadi di zaman kita. Antum punya fitnah, antum sedang apa? Sedang kuliah, fokus dengan kuliah antum. Ya, jangan di kuliah kerjanya cuma demo. Orang sudah selesai kuliah 4 tahun, dia nggak sampai 7 tahun nggak selesai. Tujuannya apa? Demo untuk menegakkan keadilan untuk masyarakat. Ente adil nggak buat ente? Ente bersikap adil nggak sama orang tua ente? Yang seharusnya ente kuliah 4 tahun yang dibayarin sama orang tua. Karena sibuk demo untuk menegakkan keadilan, orang tuanya harus menafkahi dia sampai tambah 3 tahun. Ini keadilan namanya? Hah? Keadilan ini namanya? Inilah orang akal sehatnya sudah hilang. Hilang akal sehatnya. Sibuk menegakkan keadilan. Ini begini, pemerintah begini, harus kita begini. Mas, ente kuliahnya sudah 7 tahun. Ini zalim ini namanya. Iya, tanpa sadar. Dia telah menjerumuskan dirinya dalam kehancuran untuk dirinya sendiri. Seharusnya dia selesai kuliah, ya, dia bisa bekerja,
Ya setidaknya dia tidak lagi menyusahkan orang tuanya setiap bulan harus kirim uang untuk dirinya, kan begitu. Kalaupun dia nggak membantu orang tuanya dari sisi kehidupan, setidaknya dia sudah nggak menyusahkan lagi orang tuanya. Orang tuanya di kampung berkebun, pergi ke sawah untuk apa? Untuk membayar anak saya kuliah. Di sini kerjanya cuma demo-demo saja. Ya, demo menegakkan keadilan, memberantas kezaliman. Dia tidak sadar kalau dirinya sendiri telah berbuat zalim untuk dirinya sendiri. Jelas ya? Yang orang punya pekerjaan dengan dagangan, udah dia fokus dengan dagangannya. Kalau memang punya satu cabang, gimana cara dia buka 2 cabang? Yang sudah punya 2 cabang, dia berusaha buka 3 cabang. Agar bagaimana dengan cabang yang dia buka mempekerjakan orang lain di tokonya. Sehingga manfaatnya akan lebih besar. Manfaatnya akan lebih banyak. Daripada hal-hal yang tidak jelas manfaat untuk hidupnya. Dan juga untuk orang lain. Bisa difahami ya? Jadi kita tidak hanya berbicara fitnah yang terjadi, pemberontakan lain sebagainya, tapi apa saja. Bagaimana seorang muslim itu digiring untuk bersemangat apa yang bisa memberi manfaat untuk dirinya. Mafhum ya? Taib. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya seseorang nggak punya unta, dia nggak punya kambing, dia juga nggak punya tanah. Maka kata Nabi SAW, hendaknya dia pegang pedangnya. Jangan sampai pedangnya dihunuskan ketika terjadi apa? Fitnah. Dia jaga lisannya, dia jaga tangannya, apapun yang dia miliki, jangan sampai ucapannya itu semakin membuat fitnah semakin besar. Ini kan luar biasa petunjuk yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian para hadirin, saya baca sedikit lagi. Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan di dalam Sahih Bukhari bab ta'arrubu fil fitnah. Bab ta'arrub. Ta'arrub itu seorang menjadi badu ketika terjadi fitnah. Badui itu kan tinggal di tengah padang pasir berpindah-pindah. Maka terjadi fitnah, ya hendaknya seseorang semakin jauh dari tempat berkumpulnya manusia. Dia menyendiri di tengah hutan atau di tengah padang pasir. Iya. Dan beliau Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad sampai kepada Salamah ibn Aqwa. Salamah ibn Aqwa adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat Rasulullah, beliau lahir itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, atau di waktu mendekati wafat Rasulullah, disitulah beliau lahir. Jadi termasuk dari sahabat yang paling muda. Berarti dia melewati zaman yang panjang, di zaman Hajjaj bin Yusuf dia lewati. Karena beliau lahir di waktu dekatnya Rasulullah wafat. Ya, Salamah ibnu Aqwa. Dia masuk kepada Hajjaj bin Yusuf. Kemudian Hajjaj bin Yusuf berkata, ya ibnu Aqwa, ya ibnu Aqwa, kemana ente? Kenapa ente menjauh? Iya, kenapa ente menjadi badu? Kata Salamah ibnu Aqwa, la, walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhina li fil badwi. Dia bertanya, apakah engkau keluar daripada ketaatan kepadaku? Kata Salamah ibnu Aqwa, tidak, aku tidak keluar dari ketaatan kepadamu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepadaku untuk menjadi badu. Untuk tinggal di tengah padang pasir yang menjauh daripada manusia untuk menghindar dari yang namanya apa? Fitnah. Paham ya? Jadi ada 2 hal yang perlu kita ketahui. Sebelum fitnah itu terjadi, kita jaga diri kita. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam fitnah yang membuat fitnah itu semakin besar. Nah, ketika fitnah itu terjadi, kalau bisa kita menghindar sebisa mungkin agar kita tidak dekat dengan zaman dengan fitnah tersebut. Kalau memang harus pergi seperti perginya Salamah ibnu Aqwa, kita pergi. Menghindar dari yang namanya fitnah. Bukan kita tidak membela atau sok menjadi pahlawan, tidak. Karena yang namanya fitnah, jangankan orang-orang seperti kita minim daripada ilmu, terkadang alim, suara para ulama itu nggak didengar ketika terjadi fitnah. Apalagi suara kayak kita, kan begitu kan? Bisa difahami ya? 6. Sedikit lagi saya baca. An Yazid bin Abi Ubaid disebutkan, lama qutila Utsman bin Affan. Ketika dibunuh Amirul Mukminin Utsman bin Affan, kharaja Salamah ibnu Aqwa. Salamah ibnu Aqwa keluar ke Rabdhah dan beliau menikah di sana dengan seorang wanita dan beliau melahirkan anak-anaknya di sana dan beliau terus-menerus ditinggal di tempat tersebut sampai 1 hari sebelum beliau meninggal beliau turun ke Madinah.
Di lama beliau meninggalkan kota Madinah. Ya, ketika terjadi apa? Ini setelah Utsman dibunuh, pasti akan terjadi banyak apa? Banyak fitnah pasti kan. Dibunuhnya seorang pemimpin, pasti akan terjadi kekacauan di negara tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Salamah bin Akwa? Beliau pergi menghindar. Pergi menjauh. Ya, sampai beliau sudah punya anak banyak. Ya, di Rabdhuah pada waktu itu, baru setelahnya beliau kembali ke kota Madinah dan meninggal di mana? Di kota Madinah. Ya, kalau seandainya beliau ikut campur, kira-kira bisa nggak membuat masalah akan menjadi lebih baik? Saya rasa insya Allah. Karena beliau sahabat Rasulullah, didengar oleh manusia ucapannya. Dan pasti yang beliau ucapkan sesuatu yang bermuatan ilmu. Tapi yang kita bicara kadang nggak nyambung dengan masalah yang sedang terjadi, itu pun kadang omongan kita nggak ada yang dengar. Jadi apa masalahnya kita berbicara? Ada masalah nggak? Kalau seandainya apa yang kita ucapkan benar, tapi ucapan kita nggak ada yang dengar, kita nggak dianggap, kira-kira berfaedah nggak kita berbicara? Nggak ada faedah sama sekali. Jelas ya? Mafhum di sini? Jadi apapun yang terjadi fitnah, apapun itu, maka hendaknya setiap muslim dia menjauhi dirinya dari yang namanya fitnah tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silahkan, dan insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Baik. Ya. 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 Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus sekali. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, idza saqattu ana fasakata anta faman ya'riful haq. Apabila saya diam dan kamu juga diam, maka siapa yang akan mengetahui yang namanya apa? Kebenaran. Kan begitu. Jadi Al-Imam Muhammad rahimahullah di sini menghasung agar kita tidak diam ketika terjadi hal-hal yang itu akan tersebarnya yang namanya kejelekan. Ini satu athar. Dan datang athar-athar yang lain yang sedang kita baca. Bagaimana para salaf untuk mereka menghasung agar seorang tidak ikut-ikutan dengan fitnah. Ya. Nah, bagaimana cara kita menjama? Ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Saya tadi mengisyaratkan, ketika terjadi fitnah, maka dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yang kita bicarakan itu sesuai tidak dengan waqi' yang terjadi. Tentunya dengan ilmu yang mampan di dalamnya. Yang kedua, ketika kita berbicara, kira-kira omongan kita ini menjadi maslahat ataukah menjadi mudarat? Jelas? Nah, ketika dua hal ini bisa aman dari kita, maka silakan kita berbicara. Yang pertama, dia memiliki keahlian dari pembahasan yang sedang dibahas. Yang kedua, ucapannya itu diterima oleh banyak orang. Karena dia orang yang punya kedudukan. Dia orang yang alim. Dia memang punya posisi dan kedudukan. Apa yang dibicarakan akan didengarkan oleh orang lain. Nah, kalau seandainya memang kondisinya demikian, silakan dia berkomentar, silakan dia berbicara. Bisa difahami ya? Ternukilkan dari sebagian para ulama salaf, di antaranya Al-Imam Hasan Al-Basri atau Mutarrif bin Abdullah bin Syuqair. Ketika dia melihat dengan diamnya dia, ini dia akan merasa saya ini luar biasa. Di orang lain ribut, saya sendiri diam. Maka dia berbicara supaya apa? Mengalahkan dari godaan syaitan, memuji dia dalam keadaan apa? Tidak berbicara dalam keadaan fitnah. Bisa difahami ya? Namun para hadirin saya dan kita semuanya yang hadir di sini, ya, ketika terjadi fitnah, apalagi fitnah-fitnah yang besar, fitnah urusan kenegaraan, urusan pemerintahan, iya, sesuatu yang di dalamnya terkadang kita tidak mengetahui apa sebenarnya terjadi. Saya sering mau logikakannya seperti ini. Ya, saya ulangi kembali logika yang sering saya logikakan. Ada seseorang hadir di walimahan. Walimahan A. Nah, si A ini sebelum dia terjadi
sebelum dia nikah, dia luar biasa. Saya pokoknya kalau nikah nanti nggak ada musik, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada itu dan lain sebagainya. Saya harus sesuai dengan syariat Islam. Tiba-tiba dia datang di walimah, loh ini kok ada musiknya, kok ikhtilat, katanya begini dan begini dan begini. Iya. Nah orang yang berkomentar pasti dia akan berbicara A, B, C, D, E, F, G, macam-macam. Tapi orang yang menghadapi ini semuanya, itu terkadang dia memang tidak bisa bersikap. Apakah karena kelemahannya, karena dipaksa dan lain sebagainya. Walaupun kita nggak benarkan perbuatannya, kita nggak membenarkan perbuatannya. Faham ya? Jadi ketika seseorang itu bersikap sebelum terjadi fitnah, itu akan berbeda ketika sudah terjadi fitnah. Sebelum menikah, Masya Allah luar biasa. Pokoknya saya nggak mau ikhtilat, nggak mau ini, nggak mau itu. Bertemu dengan calon mertua, ya pokoknya saya tidak mau tahu. Kalau kamu mau nikah dengan anak saya, harus ada musiknya. Gak ada pisah laki-laki dan perempuan. Gak ada neme lakon, neme neng, neme anu, pisah-pisah dua, tiban lagi, anak acara lagi. Lanjut. Tadinya Masya Allah kokoh kan. Wah pokoknya harus begini. Sudah berhadapan dengan calon mertua, ya udahlah nggak apa-apa. Daripada saya nanti begini dan begini. Nyo inang paling laga di kampung. Tolong menikahkan orang ini. Kan hal-hal yang seperti itu kita hadapi sendiri. Kita hadapi loh. Lah gimana kita mau berbicara dengan urusan pemerintah? Kita tahu ada apa di balik ini semua, ngerti nggak kita? Di bawahnya ada 260 juta masyarakat Indonesia yang dipertaruhkan. Kita hanya memandang hanya sebatas sesuatu yang simpel kita pandang. Kita sendiri saja, kita sendiri. Ya, urusan hal yang sepele ketika kita ditekan, kamu boleh kerja. Ini gajinya 20 juta sebulan. Tapi nggak boleh sholat Jumat. Kan mulai itu. Sholat Jumat ada sepakat nggak ya hukum sholat Jumat? Sudah mulai berandai-andai. Faham sini ya ikhwah? Kita nggak mengatakan benar, cuman tekanan itu kita tidak tahu apa di balik itu semuanya. Apalagi urusan pemerintahan, antum ngerti? Bisa antum kalau antum berada di posisinya, mungkin bisa nggak mampu kita berbuat. Ya, apalagi tekanan. Ya, orang-orang kafir dengan segala kekuatan yang mereka miliki, kita nggak ngerti ada apa di balik itu semuanya. Ya, nah ketika kita berbicara, kita nggak ngerti apa masalahnya dan juga apa yang kita bicarakan nggak menyelesaikan masalah. Kamu membuat masalah kenegaraan itu selesai. Nah ketika itu tidak akan memberikan pengaruh, apa kata Rasulullah? Min husnil islamil mar'i tarku malayani. Dari kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang nggak penting buat dia. Nah ketika ada urusan kita dengan anak kita, ini ada urusan saya di sini. Nih kalau saya berbicara anak saya pasti dengar. Ya sudah, di situ kita fokus. Iya, nyo nama no longo. Nyo kira-kira mano kamu kawinnya mano aja, punya mano aja kamu kawin. Ya udah itu yang kita urus. Karena itu bagian daripada hal yang kita miliki. Di bawah kekuasaan kita. Mafhum di sini? Tapi ketika sesuatu yang kita nggak, apa yang kita bicarakan juga nggak jelas benar atau tidak benarnya. Dan kalaupun benar, apakah bisa menyelesaikan masalah? Bisa difahami ya? Jadi ini yang dimaksudkan oleh apa yang kita baca athar dari para ulama kita. Namun sedikit ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani semuanya mereka tidak akan pernah rela dan ridha sampai kita semua mengikuti agama mereka. Dan ini telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun yang lalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang kafir dengan segala kekuatan, daya dan upaya yang mereka miliki, mereka akan curahkan itu semuanya untuk menyesatkan kita semua dari jalan Allah Rabbul Alamin. Apakah dengan lisan-lisan mereka? Apakah dengan lisan-lisan dari budak-budak mereka? Dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, mengaku dirinya sebagai muslimah dalam KTP, tetapi mereka hakikatnya adalah penyambung lidah dari orang-orang kafir tersebut. Namun sehebat apapun mereka berbicara, sehebat apapun wasail yang mereka punya untuk menghancurkan Islam,
Ketahuilah Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Allah Rabbul Alamin akan menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu mereka benci. Wallahi, sehebat apapun kekuatan mereka, sebanyak apapun dana yang mereka keluarkan untuk menghancurkan Islam. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum, sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi mereka tidak akan mampu. Wallahi mereka tidak akan mampu. Sehebat apapun kekuatan mereka, sebanyak apapun harta yang mereka keluarkan untuk menghilangkan Islam di muka bumi ini, wallahi mereka tidak akan mampu. Islam itulah agama yang tinggi dan agama yang agung yang telah dijamin penjaganya oleh Allah Rabbul Alamin. Dan apa yang telah dilakukan oleh pendahulu mereka, ini bukan perkara yang baru. Apa yang dilakukan hari ini dari kaum liberal, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani untuk menghancurkan Islam, itu sudah dilakukan semua oleh pendahulu mereka. Di mana mereka semuanya? Apakah Islam hilang? Wallahi Islam tidak akan hilang. Islam tidak akan pernah hilang di muka bumi ini. Namun yang paling harus kita khawatirkan adalah diri kita. Apakah diri kita di tengah terjadinya fitnah, kita masih bisa istiqomah di atas Islam ataukah tidak? Itu kita pikirkan. Kalau Islam tidak akan pernah hilang, Islam tidak akan pernah lenyap di muka bumi ini. Lenyapnya Islam di muka bumi ini berarti terjadinya kiamat. Itu sudah pasti. Jelas ya? Namun yang paling kita khawatirkan diri kita di tengah terjadinya fitnah begitu besar dari kaum liberal ataukah Nusantara namanya, apapun namanya, yang mereka ingin mengikis sedikit demi sedikit akidah kita. Ya, itulah yang kita khawatirkan. Maka di antara hal yang terpenting, kita belajar menuntut ilmu, semangat belajar akidah, selamat belajar agama, dan menjauhi daripada yang namanya fitnah. Dengannya Allah akan menyelamatkan kita, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.